dulu di media sosial, Irwansyah dan Hafiz Fatur Rahman sempat memamerkan keakraban mereka sebagai saudara kandung. Bisa dibilang mereka prototipe sibling goals atau saudara impian, seperti halnya Zaskia dan juga Shireen Sungkar. Tapi ikatan persaudaraan itu hancur seketika ketika Hafiz seolah menikam Irwan dari belakang. Tapi benarkah di balik layar Irwan dan Hafiz sering ribut sebelum kedua orang tua mereka meninggal? Sebagai adik bungsu, benarkah Andika sudah angkat tangan dalam mendamaikan kedua kakaknya? Seperti apa curahan hati Ayang Merinda, mantan istri Hafiz yang beberapa lalu gencar meminta nafkah anak kepada sang mantan suami? Sebelum menyaksikan jawabannya, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Seperti syair sebuah lagu, uang bisa membuat seseorang lupa pada saudara-saudara sekalipun. Hal itulah yang terjadi pada Irwansyah dan Hafiz Fatur Rahman. Bahkan tak banyak yang tahu jika pada tahun 2018 saat kedua orang tuanya masih hidup, Hafiz sudah berani mencuri sertifikat rumah milik Irwan yang disimpan di rumah orang tuanya. Tapi tidak hanya itu. Belakangan terungkap ada pula sertifikat rumah milik Irwan yang dibalik nama oleh Hafiz dan Tasya Said istrinya sebelum diagunkan ke bank. Fakta itu diungkapkan oleh Saskia Sungkar, kakak ipar Hafiz. Dan yang membuat Saskia semakin jengkel, Hafiz juga berani mencatut namanya sebagai komisaris utama PT Halal Berkah, serta nama puluhan karyawannya untuk mendapatkan kredit usaha rakyat berbasis koperasi dari sebuah bank pemerintah. Gara-gara kredit dengan data fiktif itu, Saskia sempat dipanggil oleh pihak kepolisian. Jadi kita kemarin memanggil Ibu Saskia Sungkar untuk dimintai keterangan kapasitas beliau sebagai komisaris seperti apa dan apakah yang bersangkutan mengetahui terhadap kredit yang dipinjam atau digunakan oleh PT Halal Berkah Indonesia tersebut. Seperti yang bersangkutan menyampaikan kalau dia memang sebagai komisaris dan tidak mengetahui terhadap fasilitas kredit dan pinjam oleh PT Halal Berkah Indonesia tersebut oleh direktur. Yang kita tahu kan udah kita sampaikan semua sama kejaksaan. Terakhir ketemu, terus chat-chat terakhir juga udah aku kasih lihat. Memang kan hubungan kita terakhir ya wajar lah nggak baik kan gitu. Ya, percakapan terakhir Saskia Irwan dengan Hafiz sudah diserahkan ke pihak berwajib. Namun, jejak digital itu belum bisa melacak keberadaan Hafiz. Sebagai kakak ipar, Saskia berharap pesan yang disampaikannya di depan awak media ditonton oleh Hafiz dimanapun rimbanya. Saskia berharap Hafiz berani berbuat, berani bertanggung jawab, tidak kabur meninggalkan utang yang sebagian harus ditanggung Saskia dan Irwan. Lalu benarkah Hafiz sudah kabur ke luar negeri? Sekarang aku mungkin Hafiz nonton ini ya gitu, aku cuma berharap Hafiz bisa tanggung jawab. Jangan nggak gentle kayak gini, ya udahlah tanggung jawab aja gitu. Kalau yang masalah kita, insya Allah kita ikhlas, kita nggak akan nuntut balik masalah harta kita mau balik lagi gitu. Ya udah gitu, udah ikhlas. Karena ini ngerugiin orang banyak gitu kan. Ya udahlah gitu, maksudnya serahin diri aja. Aku udah sampein ke kejaksaan untuk supaya minta bantuan sama instansi lain mungkin ya yang lebih punya link yang gitu kan, yang bisa nyari sampai kemana gitu. Setelah berdiskusi dengan tim kuasa hukum, Saskia dan Irwan sepakat ingin mencabut laporan pidana mereka di Polres Jakarta Selatan. Pasalnya jika diproses secara pidana, kerugian yang mereka derita sebesar 5 miliar tidak akan kembali karena ganjarannya Hafiz masuk bui.
Itu sebabnya dalam waktu dekat, Saskia dan Irwan akan memperkarakan Hafiz secara perdata agar uang dan aset mereka yang telah diagunkan masih bisa diselamatkan. Tapi tentu saja, semua itu tergantung dari itikat baik Hafiz. Kalau perkara perdata ini kan berkaitan dengan ganti rugi ya, karena memang atas perbuatan daripada saudara Hafiz ini kan tentu sudah menimbulkan kerugian ya kepada diri Mas Irwan. Artinya kalau misalkan berkaitan dengan kerugian, lalu kemudian dilaporkan secara pidana, tentu ini kan tidak bisa dilakukan proses penyitaan atau permintaan ganti rugi atas kerugian dia. Karena yang diproses sidik itu adalah berkaitan dengan surat-surat palsunya itu. Nah, kalau kemudian perdata, di sini kan berkaitan dengan kerugian. Nah, kerugian inilah yang kemudian kita minta pada saat sidang di pengadilan nanti untuk kiranya dikabulkan. Ya, kalau buat nipu sih ya, kalau kakak adik mungkin enggak ya. Ya, kemungkinan besar sih, cuma memang Hafiz memakai asetnya Irwan aja, gitu sih. Setahu saya sih itu doang. Ya, sorry ya, kita mau jalan dulu ya. Ya, pokoknya aku berdoa mudah-mudahan Kia sama Irwan baik-baik aja. Mereka udah dikasih gantinya sama Allah. Mudah-mudahan permasalahannya cepat selesai, udah gitu aja lah. Maksudnya aku juga nggak mau ngejudge siapanya lah. Hingga kini, Tasya Said sebagai istri Hafiz belum berani bicara di depan awak media. Demikian pula presenter Dini Andini, mantan istri kedua Hafiz, seolah alergi disangkut pautkan dengan sang mantan suami. Berbeda dengan Ayang Merinda, mantan istri pertama Hafiz yang terbuka kepada wartawan. Selama 2 tahun menikah dengan Hafiz, Ayang melihat Hafiz dan Irwan sangat kompak dan akur. Bahkan, Irwan Hafiz tak ubahnya Saskia dan Shiren Sungkar yang berhasil mencitrakan sibling goals alias saudara impian di depan publik dan netizen. Melihatnya ya awal denger ya kayak masih antara percaya nggak percaya aja ya, karena nggak nyangka karena aku tahu kedekatan mereka seperti apa, solidnya mereka seperti apa, kompaknya kayak gimana gitu, jadi nggak nyangka aja. Mereka kompak banget, bener-bener yang aku justru jarang ya ngelihat kakak adik yang sekompak mereka tuh kompak banget, kayak rutin gitu kumpul-kumpul bareng untuk cuma cerita-cerita, saling sharing-sharing gitu. Oh, kalau kayak nipu-nipu kayak ada bakat nipu gitu ya, nggak ada sih. Dia tuh emang orangnya kan humble ya, dia sama semua teman-temannya dia tuh pada suka loh sama dia. Dia tuh orang gampang masuk ke lingkungan baru gitu, baru kenal sama orang langsung asik gitu, orangnya gitu. Hafiz itu sama beberapa kali dia kayak mau mulai bisnis kayak sama teman-temannya gitu ya, itu dia langsung cepet berbaurnya sama orang baru kenal juga, tiba-tiba nyambung gitu, asik gitu orangnya. Meski memuji sang mantan suami, Ayang sempat menyindir Hafiz di media sosial terkait nafkah anak yang tak rutin diberikan Hafiz. Padahal Ayang tahu Hafiz cukup mapan untuk memberikan fasilitas pendidikan kepada kedua anaknya. Beberapa bulan lalu saat Hafiz dituding menilep uang negara 3,8 miliar, Ayang justru uring-uringan meminta pertanggungjawaban Hafiz sebagai ayah dari anak-anaknya. Itu enggak, memang Hafiz itu sebenarnya kalau masalah nafkah kadang kasih kadang enggak, itu tergantung dari akunya kejar-kejar apa enggak. Aku enggak kejar, aku enggak tegur, enggak gitu. Tapi kan kadang ya aku maunya tuh tidak seperti itu, maunya tuh yang kayak tanpa aku minta tanggung jawab kamu ada dong, nggak usah yang aku kayak gitu. Aku ini apa yang benar-benar kayak harus minta-minta, itu pun mintanya nggak langsung dikasih, kayak 5 hari kemudian kayak gitu. Dan itu jumlahnya juga nominalnya bukan nominal yang besar sebenarnya. Jadi aku kayak ngerasa, aduh aku capek banget kayak gini, lebih ke situ sih. Pengennya tuh dia kayak sadar diri sendiri sama tanggung jawab dia aja. Terakhir nafkahin sebelum dia hilang dia masih nafkahin. Dan jadi waktu yang ribut-ribut masalah kemarin itu memang dia lagi nggak nafkahin tuh, makanya aku ribut itu ya. Terus karena aku juga sendiri aku lagi nggak kerja, jadi aku yang benar ngotot banget waktu perjuangin masalah nafkah anak kan, makanya sampai beritanya besar itu memang aku lagi perjuangin nafkah
anak-anak aku karena kondisinya aku lagi tidak mampu juga untuk sendiri, saat itu aku nggak kerja kan. Bisa jadi Hafiz yang dulu berbeda dengan Hafiz yang sekarang. Saskia sendiri tak habis pikir mengapa Hafiz bisa tega pada saudara sendiri. Padahal ia sudah memberikan jabatan Direktur Utama di PT Halal Berkah. Saskia merasa miris karena direktur perusahaannya justru mencari uang dengan jalan tidak halal. Lalu benarkah Hafiz dipengaruhi oleh mafia tanah? Ya doain aja mudah-mudahan cepat ketemu, dia bisa tetap tanggung jawab, dia sudah dewasa, sudah tahu mana yang benar mana yang salah. Kalau selama ini kan dia bilang sama keluarganya dia dijebak sama teman-temannya, tapi makin kesini kan kita makin lihat. Ya mungkin diajak-ajak, tapi kan masa ia tega ngorbanin kakaknya sendiri gitu loh, sampai semuanya beberabis. Ya alhamdulillahnya rumah ini aku semua yang pegang, jadi nggak ada hubungannya sama mobilku tinggal satu. Ya doain aja mudah-mudahan cepat selesai.